Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan untuk market indeks dolar saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kita mulai di time frame daily ya. Dan kalau kita perhatikan, tren daripada indeks dolar saat ini masih kecenderungan adalah tren turun. Dan menariknya kalau kita perhatikan di pergerakan di hari Selasa ya, khususnya di hari kemarin, yaitu candle membentuk long legs doji di time frame daily. Dan posisi long legs doji ini sebenarnya kalau kita perhatikan di sini memiliki kekuatan yang seimbang ya, di mana buyer dan seller ini sama-sama saling menekan. Dan tentunya dalam tekanan seller yang saat ini masih membayang-bayangi ya pergerakan daripada indeks dolar itu didorong dari 2 hari ke belakang, di mana ada pergerakan impulsif bearish, di mana candle hijau dimakan oleh candle warna merah, dan kemudian di hari Senin kemarin juga mendorong posisi seller yang cukup kuat, mendorong membentuk impulsif bearish berikutnya. Tapi di hari Selasa kemarin menariknya, buyer sudah memiliki kemampuan ya atau power yang menahan laju daripada seller itu sendiri. Terlihat terbentuknya long legs doji ini artinya juga meskipun buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, dan posisi buyer pun bisa berhasil menahan pergerakan seller tidak mampu bergerak di bawah wilayah support, yaitu di 102.992. Dan artinya besar kemungkinan untuk hari ini adanya terjadi penguatan pada indeks dolar ya, jika mana di time frame daily berakhir atau close ditutup di candle warna hijau. Dan pembukaan hari ini sudah terlihat terjadi kenaikan ya, tapi nanti kita lihat secara detail. Karena untuk long legs doji ini yang bisa kita dapatkan, kita harus membutuhkan satu konfirmasi candle hijau atau dia akan membentuk candle merah, dan artinya penerusan penurunan. Tapi menariknya sekali lagi saya informasikan, dari impulsif bearish 2 kali candle ya, dari hari Jumat dan hari Senin, di hari Selasa itu mampu buyer khususnya mampu menahan laju daripada seller dan bisa membentuk sebuah long legs doji. Ini artinya tekanan buyer juga cukup kuat, mendorong daripada tekanan seller tidak mampu break di bawah area support tanggal 16 Maret 2020, yaitu di 102.992. Oke. Sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 4 jam untuk melihat seperti apa ya kondisi pergerakannya. Nah, ini Anda bisa lihat ya, pergerakan di hari kemarin itu memang konsolidasinya cukup lumayan ya. Artinya tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Memang setelah rilis pidato itu sempat terjadi kenaikan dan kemudian terjadi penurunan ya, di mana pasca Jeremy Powell memberikan pandangan ya di simposium Stockholm, di mana membahas kondisi ekonomi dengan beberapa pembicara ya di sana. Pertemuan kali ini Jeremy Powell juga menyampaikan mengenai kebijakan yang diambil dan suku bunga yang tinggi dan fokus menurunkan inflasi hingga 2%. Yang perlu kita perhatikan adalah CPI ya, yaitu atau inflation rate yang akan rilis hari Kamis besok pukul 20.30. Anda bisa lihat di tabel di sisi kiri, di mana CPI yang yearly yaitu previousnya adalah 7,1%, diprediksikan saat ini forecastnya atau data yang masuk sebesar 6,5%. Dan inilah yang ditunggu oleh pelaku pasar ya, yang tentunya mengharapkan kejelasan dari data inflasi itu sendiri. Jeremy Powell menyampaikan di pidatonya kemarin juga ya, yaitu kita sebagai bank sentral itu harus berdiri independen dan tidak menjadi bagian daripada politik atau jangan sampai ditunggangi oleh politik, sehingga segala sesuatu keputusan itu murni tidak dipengaruhi oleh politik itu sendiri. Dan setelah dia berpidato dari hal tersebut ya, kembali lagi di indeks dolar akhirnya sempat terjadi pelemahan di hari kemarin. Tapi setelah itu di akhir sesi penutupan harga kembali konsolidasi. Artinya ya memang dari Jeremy Powell itu tidak memberikan kepastian ya akan terjadinya keputusan untuk suku bunga atau rencananya di tahun 2023 itu di pidato terakhir kemarin lebih hawkish atau lebih dovish, meskipun secara keseluruhan apa yang disampaikan mengarah kepada hawkish ya, tapi
ya artinya memang masih mempertahankan tingkat suku bunga lebih tinggi, dan itu kan sebenarnya artinya hawkish, cuman memang tidak difokuskan dari pembicaraan tersebut. Maka respon pasar juga akhirnya bergerak konsolidasi, bergerak terbatas, dan tidak memberikan respon yang cukup signifikan khususnya di indeks dolar itu sendiri. Secara keseluruhan di time frame 4 jam sampai dengan posisi saat ini masih bergerak konsolidasi setelah pasca breakout area key support dan memperkuat penurunan berlanjut. Dan saya masih melihat ya, atau mencari posisi di mana harapan saya indeks dolar ini bisa terjadi retest dulu, bisa juga menyentuh area 38,2%, 103,97 yang menjadikan wilayah pantau saya. Artinya jika mana dia naik ya dari drop base ya, kemungkinan bisa bergerak konsolidasi tapi naik ya, dan selanjutnya meneruskan penurunannya. Dan tentunya area yang perlu saya pantau adalah yang pertama di sini ada 38,2%, yaitu di 103,970. Di sini juga ada drop base drop, meskipun kecil tapi memberikan informasi yang cukup kuat di wilayah 38,2%. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Di time frame 1 jam hari ini akan mencoba ya, yang pertama menguji kuat wilayah key support atau area low monthly sebelumnya antara 103 poin sekian. Ini yang menjadikan tantangan hari ini ya, apakah mampu betul-betul break di bawah area berhasil break di atas daripada key support, close impulsif bullish. Nantinya kalau itu terjadi, maka saya pastikan indeks dolar akan terjadi penguatan sementara, artinya bullish untuk koreksi. Dan tentunya saya melihat swing terakhir di sini ternyata ada wilayah support ya yang terbentuk, yaitu di kisaran berapa ini, kita coba lihat dulu, di 103.760. Ini menjadikan key resisten. Ya, ini menjadi resisten ya terdekat daripada harga running. Itu akan diuji, maka saya akan geser aja di sini, saya perbesar ya. Jadi artinya akan menguji kuat dari dua informasi ini, antara area 38,2% sampai dengan area resistennya. Jadi kalau saya gambarkan skenario saya untuk memperhatikan indeks dolar untuk hari ini, lebih tepatnya apakah akan menguat ataukah akan melemah. Tentunya jika mana pergerakan ini menguat, kalau ada impulsif bullish dan close di atas key support 103.448. Jadi close impulsif bullish di atas daripada key support 103.448, artinya di situ indeks dolar akan terjadi penguatan, maka menguji kuat wilayah area resisten 103.760 sampai dengan 103.970, yaitu menuju wilayah pemantauan kita, yaitu untuk melihat apakah di sini nanti ada pattern terbentuk untuk mengidentifikasi terjadinya pelemahan kembali pada indeks dolar itu sendiri, dan menguji wilayah support berikutnya sampai dengan area support terdekat daripada low terakhir. Oke, posisinya menurut saya indeks dolar masih kecenderungan turun, artinya di sini juga bullish hanya untuk koreksi. Itu yang pertama yang perlu kita pantau. Yang kedua, jika mana pergerakan ini tidak mampu breakout ya di atas key support, artinya area ini hanya membentuk sebuah potensi penurunan ya, bearish engulfing, bearish pin bar, seperti itu candle-candle yang muncul di wilayah ini, maka saya pastikan besar kemungkinan harga akan kembali melemah dan break area support ya, atau menguji titik support terdekatnya, yaitu sampai dengan titik terendahnya hari kemarin 102.944 akan diuji hari ini, dan kemudian akan bergerak menuju wilayah support berikutnya di 102.763. Jadi itu yang teman-teman wajib perhatikan ya, untuk dihubungkan indeks dolar dengan market-market yang lain, khususnya indeks khususnya XAUUSD ataupun crude oil ataupun pair USD yang lainnya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, karena news secara data hari ini tidak ada rilis di Amerika. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan selalu videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng yang bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.